kalian semua selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Saat ini aku lagi ada di Kota Lama Semarang, ingin menyapa teman-teman yang mungkin sekarang ada di Semarang dan sekitarnya. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Senang banget kali ini aku bisa ada di Kota Lama Semarang. Lama banget sih pengen banget kesini, cuman belum kesampaian. Dan hari ini aku ada di sini. Aku ingin ajak teman-teman nantinya jalan-jalan di Kota Lama Semarang ya. Kita review ada apa saja di sini dan tempatnya itu estetik banget. Bagi kalian yang pengen kesini mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Yuk kita review. Hai teman-temanku semuanya, aku sekarang lagi ada di Kota Lama Semarang. Mengapa ya disebut Kota Lama Semarang? Mau tahu? Yuk kita telusuri ya teman-teman. Jadi Kota Lama Semarang merupakan tempat wisata yang memiliki julukan Little Netherlands. Kawasan ini dinamai Kota Lama karena memang bangunan-bangunan di wilayah ini memiliki gaya arsitektur zaman dulu ya teman-teman. Jadi tempat wisata ini tuh menawarkan keindahan bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa di tahun 1700-an. Bicara mengenai sejarah Kota Semarang, jadi Kota Semarang Jawa Tengah ini tuh berawal kurang lebih pada abad ke-8 Masehi ya teman-teman, yaitu daerah pesisir yang bernama Prakota, sekarang menjadi berkota dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Daerah ini di masa itu ya merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Jadi Kota Lama merupakan sebuah kawasan cagar budaya teman-teman, di mana terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang berusia ratusan tahun. Jadi masa itu tuh kawasan ini merupakan pusat pemerintahan. Nah, Part of Java, julukan Semarang berikutnya berkaitan dengan sejarah di mana dahulu kota ini menjadi salah satu kota pelabuhan paling penting di Jawa, selain Batavia dan Surabaya. Nah, sejarah Kota Lama Semarang ini tuh berawal dari kesepakatan pada tanggal 15 Januari tahun 1678 silam. Sejarah itu dimulai ya dengan dibangunnya beberapa bangunan, mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal serta benteng yang bernama Vijuk. Bener nggak ya? Vijuk. Nah, pada abad ke-19 hingga 20, Kota Lama Semarang menjadi pusat perdagangan. Nah, ternyata Kota Semarang ini di Jawa Tengah ini dahulunya merupakan lautan ya teman-teman. Nah, mau tahu sejarah lengkapnya? Ikutin terus ya video aku. Nah, teman-teman, jadi berawal ya dari penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC pada tanggal 15 Januari 1678. Kala itu Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo. Jadi setelah Semarang berada di bawah kekuasaan penuh VOC, jadi kota ini pun mulai dibangun ya teman-teman. Sebuah benteng bernama Vijuk yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer mulai dibangun. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran pun juga mulai didirikan. Pada tahun 1740 sampai 1743, ya, terjadi sebuah geger pacinan ya teman-teman. Perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi untuk mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Setelahnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat, maka fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824 untuk mengenang keberadaan benteng yang mengelilingi Kota Lama. Maka jalan-jalan yang ada di sini tuh diberi nama ya, seperti
Noordervaart atau Jalan Tembok Utara sekarang menjadi Jalan Merak. Kemudian Oosterwaarstraat Jalan Tembok Timur sekarang menjadi Jalan Cendrawasih, dan Zuiderwaalstraat atau Jalan Tembok Selatan ya sekarang menjadi Jalan Kepodang. Dan juga Westerwaalstraat yaitu Jalan Tembok Barat yang sekarang menjadi Jalan Empu Tantular. Nah, saat ini tuh beberapa bangunan yang telah lama ya ada dialih fungsikan. Jadi beberapa ya gedung di sini yang dulu di Javanese Bank, nah di saat ini tuh menjadi Semarang Creative Gallery. Nah, ini tuh yang tepat di depan kita ini ya ada gereja Blenduk ya teman-teman. Nah, ini gerejanya masih dipakai ya, sampai sekarang masih aktif. Nah, selain gereja Blenduk, kemudian ini ya ada, nah ini gereja Blenduk yang sampai sekarang masih difungsikan ya teman-teman sebagai tempat ibadah saudara-saudara kita. Nah, di depan ini juga ada gedung marga yang warna pink ya. Kemudian ada gedung Spiegel yang saat ini digunakan untuk bar dan bistro. Kemudian ada juga gedung bekas Van Drop, saat ini menjadi Dream Museum Zone. Kemudian gedung Marabunta yang menjadi gedung serbaguna, dahulunya bernama Staatsburg, susah ya menyebutnya, yang merupakan gedung komedi. Kemudian gedung keuangan Papa yang dulunya merupakan gedung balai kota. Nah, Bank Mandiri KC atau Empu Tantular dulunya merupakan gedung Société de Harmonie. Nah, gereja Blenduk yang tadi ya yang aku sebutin tadi itu dibangun di abad ke-18 ya teman-teman, dan sampai sekarang tuh masih bagus dan kokoh untuk bangunannya. Dan jembatan Pirok atau Quivernomensburg susah nyebutnya, yang dibangun pada abad ke-17 dan sampai saat ini masih ada keberadaannya dan bagus banget. Jadi bangunannya itu awet ya teman-teman. Nah, kawasan Kota Lama Semarang yang dulu juga disebut Oudstad, jadi luas wilayah ini tuh sekitar 31 hektar ya teman-teman. Dilihat dari kondisi geografinya, tampak bahwa kawasan ini tuh terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota dengan julukan ya Little Nederland. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu ya sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad yang lalu, dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi dan stasiun Tawang. Di tempat ini tuh ada sekitar 50 bangunan kuno ya teman-teman yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Jadi secara umum karakter bangunan di wilayah ini tuh mengikuti bangunan-bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Nah, hal ini tuh bisa dilihat ya dari detail bangunannya dengan khas ya ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukuran pintu, jendela yang luar biasa besar dengan menggunakan kaca-kaca berwarna dan bentuk atap yang unik sampai adanya ruang bawah tanah. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, jadi dibangun benteng sebagai pusat militer ya. Benteng ini juga berbentuk segi 5 dan pertama kali dibangun di sisi barat Kota Lama Semarang ya. Saat ini benteng ini tuh memiliki 1 gerbang ya teman-teman yang di sisi selatannya dan 5 menara pengawas. Jadi masing-masing menara diberi nama Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramsdong, dan Bunschoten. Jadi pada menggunakan nama-nama yang khas dari Belanda ya teman-teman. Kemudian pemerintah Belanda memindahkan pemukiman Tionghoa pada tahun 1731 ke dekat pemukiman Belanda untuk mempermudah pengawasan terhadap segala aktivitas orang Tionghoa ini. Jadi dibangun ya benteng yang tidak hanya sebagai pusat militer tapi juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Tionghoa.
Nah, pusat dari kawasan Kota Lama Semarang terletak di Taman Sri Gunting ya teman-teman, sebuah taman yang menjadi jantung dari kawasan kota ini. Di masa lalu, taman ini dikenal sebagai parade plane ya teman-teman. Jadi lapangan yang sering digunakan untuk parade militer ada di dekat sini ya. Jadi dengan sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini pun berfungsi sebagai kerkhof ya teman-teman, atau pemakaman warga Eropa pada awal abad ke-19. Kerkhof kemudian dipindah kan ke daerah Pengapon. Nah, Kota Lama ini merupakan salah satu ikon primadona ya teman-teman bagi warga Kota Semarang sampai mancanegara yang turut datang ke Kota Lama. Jadi ini tuh menjadi Kota Lama itu menjadi situs ya warisan dunia ya teman-teman, yang luar biasa, bagus banget. Nah, ada yang salah satu sudut ya, salah satu tempat yang unik juga ya teman-teman, yang pengen aku cari di sini, yaitu apa? Nah, ini tuh teman-teman yang kemarin viral banget karena apa? Presiden Jokowi pernah berfoto di sini. Jadi rumah dengan akar yang kuno ya, yang sudah lama banget dan sudah tua banget. Ini tuh aku mencari sudut di mana akar itu berada. Nah, ini teman-teman ya, pohon beringin dengan akar yang sangat tua, yang sangat besar sekali, ada di salah satu sudut dari Kota Lama ini. Mudah-mudahan bangunan-bangunan ini akan bisa bertahan lebih lama lagi ya teman-teman, terawat dan menjadi situs warisan dunia bagi Indonesia dan anak cucu kita kelak. Nah, teman-teman juga mudah-mudahan bisa ya yang pengen berkunjung ke Kota Lama ini yang berada di Semarang, yang berpusat di Jalan Cendrawasih. Nah, untuk teman-temanku semuanya, ini videonya aku cukupkan sekian ya. Aku akan melanjutkan perjalanan dan ikuti terus video aku selanjutnya. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya teman-temanku yang sampai saat ini masih ada di video aku, masih support aku. Tanpa kalian aku nggak akan semangat ya. Mudah-mudahan ada manfaat terus berkarya menghibur teman-temanku semuanya. Dari Kota Atlas Semarang, Ira mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.